Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Musa Ramadan dengan NIM 04040122128 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4 kelas A4. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Bersyukur dengan Cara Sholat yang bersumber dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG yang berjudul 60 menit terapi sholat bahagia. Oke teman-teman, sholat merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang itu Masya Allah banyak banget. Dengan sholat kita menunjukkan bahwa bukti kita itu bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Dengan cara itu kita melakukan sholat, kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2 yang artinya, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sholat merupakan pengakuan dan syukur atas limpahnya nikmat Allah dan berfungsi melunakkan hati, menanamkan rasa takut dan rasa malu dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah melihat Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu? Tapi kenapa kau melakukan sholat hingga kakimu bengkak? Lalu apa jawaban Rasulullah, teman-teman? Masya Allah sekali. Rasulullah SAW menjawab, tidak bolehkah aku bersyukur menjadi seorang hamba? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Padahal seorang Rasulullah yang paling dekat dengan Allah, yang dosanya selalu diampuni, yang orang yang paling mulia di hadapan Allah masih diberi Rasulullah masih memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG ini, lawan dari syukur adalah kufur. Puncak syukur adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Kita menggunakannya dengan cara kebaikan, kita membawa nikmat-nikmat itu ke jalan-jalan yang Allah berikan. Contohnya seperti mata. Kita diberi nikmat mata, kita syukuri dengan cara melihat hal-hal baik. Kita diberi mulut, kita syukuri dengan berbicara hal-hal baik, kita mengotorinya. Nah, kebalikan dari syukur adalah kufur, teman-teman. Saat kita kufur, kita menggunakan nikmat-nikmat Allah, kita menggunakan harta, kita menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu dengan cara zalim, dengan cara sombong, dengan cara berfoya-foya, naudzubillah min dzalik, dengan cara berjudi, dan masih banyak lagi maksiatan yang membuktikan kalau kita tidak bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika kamu mengingkarinya, nikmat-nikmat Allah, maka sungguh azabku atau azab Allah itu sangat pedih. Maka dari itu teman-teman, kita diajarkan oleh ajaran Islam itu selalu bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, maka niscaya kita akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti dan janji Allah dalam Al-Quran. Jadi, meskipun hal sekecil apapun, meskipun hal sederhana apapun, usahakan kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah memberikannya. Meskipun itu hal yang remeh, meskipun itu hal yang tidak kita senangi sekalipun, bisa jadi hal yang kita tidak senangi itu yang terbaik bagi kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi hal yang kita senangi itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Jadi usahakan hal sekecil apapun kita terus bersyukur. Selanjutnya, setiap muslim harus memandang besar semua pemberian Allah apapun bentuknya, teman-teman. Ingat siapa pemberi nikmat, ingat
tidak perlu memandang apa atau berapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi kita harus memandang siapa yang memberikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratkan gini teman-teman, jika seorang presiden memberikan kita hal kecil aja, seperti pensil misalnya, pasti kita akan sangat senang karena itu yang memberikan seorang presiden, yang memberikan adalah orang yang terpuji. Nah, ini Allah teman-teman yang memberikan. Jadi gimana? Rasanya pasti sangat senang sekali kalau kita diberikan hal yang sangat-sangat masya Allah tabarakallah banyak banget. Contohnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberi harta setiap hari, kita masih diberi makan dan sebagainya teman-teman. Kita masih dijaga lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita itu bersyukur teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan cara kita melaksanakan sholat, dengan cara kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kita melakukan itu dengan cara kita membuktikan kalau kita itu bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan seorang muslim disebut bersyukur jika ia menerima dengan rasa senang apa yang di tangannya, tidak iri dengki dan tidak iri atas kenikmatan orang lain. Iri hati berarti melecehkan atau mengecilkan